Ais, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Askia, saya dari jurusan PGPAUD dan sekarang saya masih semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus. Setiap anak adalah individu yang unik. Anak memiliki cara tumbuh, belajar, dan berkembang yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan perlu dihargai. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki peran penting dalam memahami keunikan setiap anak sejak usia dini. Tumbuh kembang anak usia dini mencakup aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta nilai agama dan moral. Perkembangan ini berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Apabila salah satu aspek mengalami hambatan, maka aspek lainnya dapat ikut terpengaruh. Oleh sebab itu, pemantauan perkembangan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Deteksi dini sangat penting untuk mengenali sejak awal adanya keunikan atau hambatan perkembangan pada anak. Dengan deteksi dini, anak dapat segera memperoleh stimulasi dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Semakin cepat masalah dikenali, semakin besar peluang anak untuk berkembang secara optimal. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan atau kebutuhan khusus dalam proses tumbuh kembangnya, sehingga memerlukan layanan dan pendekatan yang berbeda. Beberapa ragam ABK yang sering dijumpai di lingkungan PAUD antara lain. Pertama, anak dengan bakat istimewa. Anak memiliki kemampuan yang menonjol di atas rata-rata teman sebayanya. Misalnya dalam bidang seni, musik, bahasa, atau berhitung. Anak biasanya cepat memahami materi, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan mampu menyelesaikan tugas lebih cepat. Namun, anak dengan bakat istimewa juga tetap membutuhkan pendampingan agar potensi yang dimiliki berkembang secara seimbang. Contoh bakat istimewa di PAUD, anak cepat memahami instruksi dan menyelesaikan tugas lebih cepat dari teman. Sering bertanya hal yang lebih kompleks, menunjukkan minat kuat pada satu bidang, misalnya menggambar atau berhitung. Di rumah, sering mengulang kegiatan yang disukai tanpa bosan. Mengingat detail dengan sangat baik. Belajar sendiri tanpa disuruh. 2. Anak dengan autisme. Anak dengan autisme mengalami hambatan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Ciri yang sering terlihat adalah sulit melakukan kontak mata, kurang merespons saat dipanggil, lebih suka bermain sendiri, serta melakukan gerakan berulang. Anak autisme memerlukan lingkungan belajar yang terstruktur dan penuh kesabaran. Contoh di PAUD yang sering terjadi, tidak menoleh saat dipanggil namanya, lebih suka bermain sendiri daripada bersama teman. Minim kontak mata dengan guru atau teman, contoh di rumah, jarang menunjuk atau menunjukkan sesuatu yang diminati. Terlambat bicara atau bicara tidak untuk berkomunikasi. Melakukan gerakan berulang mengepak tangan, berputar. Ketiga, anak dengan ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anak dengan ADHD menunjukkan perilaku sulit memusatkan perhatian, sangat aktif, dan impulsif. Anak cenderung tidak bisa duduk diam, mudah berpindah aktivitas, serta sulit mengikuti instruksi. Dengan pendekatan yang tepat dan konsisten, anak tetap dapat belajar dan berkembang dengan baik. Di PAUD, sulit duduk tenang saat kegiatan berlangsung, mudah berpindah aktivitas sebelum tugas selesai, sering memotong pembicaraan atau tidak sabar menunggu giliran. Di rumah, sangat aktif dan sulit dikendalikan, mudah terdistraksi oleh suara atau benda kecil, sering bertindak tanpa berpikir. 4. Anak dengan gangguan belajar khusus. Anak dengan gangguan belajar khusus adalah anak yang mengalami kesulitan dalam kemampuan akademik tertentu, seperti membaca, menulis, atau berhitung. Padahal kemampuan intelektualnya normal atau bahkan baik. Gangguan ini bukan disebabkan oleh kemalasan, kurang motivasi, pola asuh yang salah, atau keterbatasan penglihatan dan pendengaran. Jenis gangguan belajar khusus, disleksia. Anak mengalami kesulitan mengenali huruf, menghubungkan huruf dengan bunyi, dan membaca kata sederhana. Anak sering tertukar huruf, misalnya BD atau PQ. Disgrafia. Anak kesulitan menulis, seperti tulisan tidak rapi, lambat menyalin, atau sulit membentuk huruf meskipun sudah diajarkan berulang. Diskalkulia.
anak mengalami kesulitan memahami konsep angka, menghitung, mengenal jumlah, dan operasi matematika sederhana di PAUD. Sulit mengenali huruf atau angka meskipun sudah diajarkan berulang. Kesulitan mengikuti pola atau urutan sederhana. Lambat menyalin bentuk atau gambar. Di rumah, menghindari kegiatan membaca atau menulis. Cepat lelah saat belajar. Sering terbalik dalam menyebut huruf atau angka. Dampak jika anak berkebutuhan khusus tidak terdeteksi dini. Apabila anak berkebutuhan khusus tidak terdeteksi sejak dini, maka anak berisiko mengalami berbagai dampak negatif dalam proses tumbuh kembangnya. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada kemampuan belajar, tetapi juga pada kondisi sosial dan emosional anak. Pertama, anak dapat mengalami kesulitan belajar yang berkepanjangan. Kedua, anak berisiko mengalami masalah sosial dan emosional. Ketiga, rasa percaya diri anak dapat menurun. Keempat, keterlambatan deteksi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan intervensi dini. Kelima, kondisi anak dapat menjadi lebih kompleks di jenjang pendidikan berikutnya, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar untuk penanganannya. Guru PAUD berperan sebagai pengamat awal, pemberi stimulasi yang sesuai, serta penghubung antara anak dan orang tua. Sementara itu, orang tua berperan sebagai pendamping utama di rumah, penerima kondisi anak secara positif, serta pelaksana tindak lanjut bersama tenaga profesional. Sebagai penutup, setiap anak adalah individu unik, dengan deteksi dini, kerjasama guru dan orang tua, serta sikap penuh kasih sayang. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kebutuhannya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.